Mau berfoto-foto dulu, aku mau langsung sekalian dijelasin kalau mau itu juga. Kamu foto-foto dulu boleh. Oh ya, tunggu aja. Fotonya di mana biasanya? Biasanya di Bojero, di depan, nanti di Raudhah, di Ka'bah ada. Oh, ada Ka'bah nanti di Ada di belakang. Mas mau minta Boleh, tolong boleh, ya? boleh. 10 cm kedalamannya. Kalau aslinya enggak beda. Oh, aslinya seperti ini. Iya. Halo? Oh, ini. Halo? Jangan dari sini lagi. Saya videoin ini. Oh, penipuan. Wah, Kak Maya mana dah? Ini rumah Rasulullah. Iya, itu dia, Pak. Ini rumah Rasulullah. Kalau ini lebih tepatnya ketika Rasulullahnya wafat. Kapan? Nah, ini di rumahnya Siti Aisyah. Yang pertama, ketika Rasulullah belum wafat. Itu. Yang kedua, ini ketika Rasulullah telah wafat dengan posisi kasurnya Siti Aisyah didekatkan dengan makamnya Rasulullah, Pak. Seperti itu. Nah, ini adalah makamnya Rasulullah. Gitu. Karena pada waktu itu kenapa Rasulullah dimakamkan di rumahnya Siti Aisyah? Karena ada khususan untuk Nabi, ada khususan untuk Rasul. Jika Nabi ataupun Rasul wafat di sana, maka harus dimakamkannya di sana. Pada waktu itu Rasulullah wafatnya di rumahnya Siti Aisyah, otomatis langsung dimakamkannya di rumahnya Siti Aisyah. Kalau sekarang menyatu dengan Masjid Nabawi, seperti itu. Awal mulanya di rumahnya Siti Aisyah dulu. Itu. Lalu yang kedua, ini ada makamnya Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar As-Siddiq ini makamnya tidak sejajar dengan makam Rasulullah. Karena Abu Bakar As-Siddiq berpikir bahwa Rasulullah itu seorang nabi, seorang manusia mulia. Meskipun di sini Abu Bakar As-Siddiq itu mertuanya Rasulullah. Seperti itu. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini bapaknya dari Siti Aisyah. Seperti itu. Nah, lalu yang ini ada Umar bin Khattab. Ketika makam Umar bin Khattab, Siti Aisyah membuat hijab atau penghalang. Karena di sini Siti Aisyah berpikir bahwa Umar bin Khattab bukan mahram saya. Yang mahram saya suami saya Rasulullah dan bapak saya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Umar bin Khattab wafat, Siti Aisyah langsung membuat hijab karena beliau malu ketika berganti pakaian, ketika membuka aurat di sini, malu dengan Umar bin Khattab. Seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Allahumma shalli ala Muhammad tibbil qulubi wa
Oh iya mungkin. Soalnya ya bukan gitu. Iya mana? Soalnya di Indonesia kan nggak masuk. Iya enggak. Oh perempuan wajib. Iya iya. Nah ini zaman dulu cina. Iya. Sekarang yang ini besar Oh gitu. oke. Gimana? Soalnya harinya lama. Iya. Bisa 40 tahun kalau sekarang daftar mah. Ya enggak, kalau di dalam KBRI itu tidak ada pemakaman sama sekali gitu. Karena Makam Rasulullah berada di Masjid Nabawi di Kota Madinah. Kalau ini kan makan di Kota Makkah seperti itu. Nah pada waktu ini kan kita dengan Ka'bah. Ka'bah itu nggak satu kali jadi keterangan sekarang Pak, tetapi Ka'bah itu 4 kali bangunnya. Nah ini tahapannya. Iya. Ini tahap pertama ini. Itu belum ada hijir Ismail pun. Nah belum ada yang ini, yang setengah lingkaran. Nah, lalu pada waktu itu ada banjir bandang, rusaklah Ka'bahnya sebagian. Lalu yang kedua dibangunkan oleh kaum Quraisy. Nah ini, tetapi ada syarat khusus dari kaum muslimin, boleh dibangunkan oleh kaum Quraisy karena kaum Quraisy itu musuhnya Rasulullah. Nah, boleh dibangunkan oleh beliau, tetapi dengan syarat uang halal kata kaum Quraisy, kata kaum muslimin. Pada waktu itu kaum Quraisy mengumpulkan kaumnya dan dimintai uang halalnya. Setelah uang halalnya terkumpul, dibangunkanlah Ka'bah seperti ini. Pada waktu itu uang halal kaum Quraisy tidak cukup dan terbentuklah Ka'bah persegi. Sebenarnya belum jadi persegi ini, gitu karena uangnya tidak cukup. Nah lalu yang ini adalah bebatuan sisa, itu dibentuk seperti ini dan dinamakanlah Hijri Ismail. Nah yang ini, Hijri Ismail adanya pada tahap kedua di zaman kaum Quraisy seperti itu. Lalu yang ketiga dibangunkan lagi oleh Abdullah bin ini. Yang ketiga dibangunkan oleh ini. Dikembalikan lagi ke posisi pertama seperti itu oleh keponakannya dari Siti Aisyah itu. Lalu yang keempat dibangunkan oleh Al-Hajjaj bin Asy-Syaquti Yusuf. Ini yang keempat yang kekal sampai detik sekarang gitu. Yang terbaru. Iya. Kalau tingginya mah Kalau tingginya agak beda Pak. Ini tahap pertama tingginya seperti ini. Lalu tahap kedua lebih tinggi dari tahap pertama. Lalu tahap ketiga dikembalikan lagi ke posisi pertama untuk bentuk, untuk tinggi, untuk apapun. Gitu oleh Abdullah bin Az-Zubair. Nah, lalu yang keempat dikembalikan lagi oleh Al-Hajjaj bin Asy-Syaquti Yusuf seperti itu. jadi nggak ada dalamnya ini mah ya. Nggak ada. Ada beberapa pendapat yang mengungkapkan bahwa di dalamnya itu ada kayak persenjataan negara Arab Saudi. Gitu. Saya belum pernah ke sana jadi belum tahu gitu apakah benar atau tidak. Yang pasti tidak ada pemakaman seperti itu. Ada juga yang bilang bahwa di dalamnya itu kosong sama sekali. Gitu. Jadi saya tidak bisa memastikan karena belum pernah seperti itu. Yang bisa masuk pun ini hanya orang-orang besar saja seperti presiden, wakil presiden seperti itu. Tetapi di dalam Ka'bah itu doa-doa mustajab sekali. Ketika bisa masuk ke dalam Ka'bah itu doa apapun insya Allah akan terkabul. Di luarnya pun sudah terkabul, apalagi di dalamnya seperti itu. Dan kalau kita lagi melingkari ini kan boleh sholat di sini kan? Iya, gitu boleh. Itu banjir. Tuh. Lalu Abang banjir kabarnya tuh.
setelah hijrah Rasulullah di kota Madinah. Nah, sedangkan di kota Makkah tidak ada Rasulullah, maka kota Makkah pada waktu itu dikuasai oleh musuhnya Rasulullah, kaum Quraisy. Nah, ini yang kotak-kotak ini adalah tenda-tenda sama rumah-rumahnya kaum Quraisy. Benar Bapak, ini Ka'bahnya. Lalu yang ini adalah berhala-berhala yang mulai dipasang kembali pada waktu itu untuk mengelilingi Ka'bah. Gitu. Lalu pada waktu itu Rasulullah setelah mendengar bahwa Ka'bah keadaannya seperti itu, kota Makkah keadaannya seperti itu, Rasulullah langsung hijrah kembali dari kota Madinah ke kota Makkah dengan membawa 10.000 pasukannya. Setelah Rasulullah sampai di sini, maka Rasulullah langsung membasmi kembali, mensucikan kembali kota suci Makkah. Gitu. Atas perintah Allah, atas izin Allah, ya tetap di sini dimenangkan oleh pasukan Rasulullah seperti itu. Allahumma salli ala